Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Solihah, NIM 10219006. Saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Dar'u al-Mafasid wa Jalbu al-Masolih. Poin yang pertama yakni mengenai pengertian Jalbul Masolih. Dar'ul Mafasid wa Jalbul Masolih. Artinya adalah mencegah mafsadat atau mencegah keburukan itu lebih baik daripada menarik datangnya maslahat atau kebaikan. Maksudnya adalah ketika ada mafsadat atau kerusakan bertemu dengan maslahat atau kebaikan dalam satu waktu, satu kasus maupun satu masalah, maka kita harus mendahulukan mencegah kerusakan tersebut atau mencegah mafsadat tersebut meskipun kita mengabaikan kebaikan atau maslahat yang ada. Nah, dalam makalah saya dijelaskan bahwasannya kaidah tersebut juga berlaku bagi hukum halal dan hukum haram. Jadi, apabila ada hukum halal dan hukum haram yang bertemu dalam satu kasus, satu waktu maupun satu masalah, maka yang harus kita tekankan adalah hukum haram guna untuk menanggulangi mafsadat atau kerusakan yang terdapat dalam suatu hal yang diharamkan tersebut. Jadi, mengapa sih kita harus mencegah mafsadat atau kerusakan dan mengabaikan kebaikan? Karena ditakutkan mafsadat tersebut akan menjalar kemana-mana dan akan menjadi lebih besar. Nanti contohnya akan saya jelaskan di akhir. Lanjut ke poin kedua, yakni mengenai kaidah Dar'u al-Mafasid wa Jalbul Masolih. Kaidahnya bisa teman-teman baca sendiri di dalam makalah, dan di sini saya akan menjelaskan bahwasannya Izzuddin bin Abdissalam itu menjelaskan di dalam bukunya bahwasannya syariah itu adalah maslahat. Artinya adalah syariat itu adalah kebaikan. Di mana kita sebagai manusia, apapun yang kita kerjakan itu pasti mengandung mafsadat dan juga mengandung maslahat. Nah, adapun mafsadat dan maslahat tersendiri yang dari pekerjaan yang kita lakukan itu pasti ada fungsinya masing-masing, pasti ada untuk kepentingan duniawi dan juga ukhrawi juga. Nanti lanjutnya bisa teman-teman baca sendiri. Lanjut ke contoh pembagian maslahat dan juga mafsadat. Menurut saya pembagian maslahat dan mafsadat itu sudah jelas tertera dalam makalah saya. Saya juga sudah kasih contoh-contohnya. Kita lanjut ke poin keempat, poin D, yakni penerapan Dar'ul Mafasid wa Jalbul Masolih. Jadi dalam kaidah ini bukan hanya contoh, tetapi ada kasus-kasus tertentu. Yang pertama yakni kasus status hukum sunnah berkumur dalam wudhu. Jadi kan berkumur dalam wudhu itu sunnah, namun berkumur juga akan menjadi haram ketika kita berpuasa. Mengapa diharamkan? Karena ditakutkan ketika kita puasa dan berkumur ketika wudhu itu nanti ditakutkan ada air yang tertelan dan masuk ke dalam perut. Oleh karena itu, ketika kita puasa, kita diharamkan untuk berkumur ketika berwudu. Nah, keputusan kita sebagai orang Islam untuk tidak melakukan berkumur ketika berwudu saat bulan puasa, itulah yang dimaksud dengan Dar'ul Mafasid wa Jalbul Masolih. Kita tidak berkumur karena kita takut nanti akan membatalkan puasa karena air yang tertelan. Nah, itulah yang disebut kaidah Dar'ul Mafasid wa Jalbul Masolih. Nah, kasus yang kedua yakni diperbolehkannya seseorang tidak melakukan sholat Jumat dan tidak melakukan sholat jamaah karena orang tersebut takut akan ada sesuatu yang terjadi ketika dalam perjalanan menuju ke masjid. Jadi umpamanya ketika sudah larut malam sholat isya dan jalannya menuju masjid itu sepi, terus orang tersebut ragu, nanti kalau saya ke masjid ikut jamaah ada copet atau ada begal atau bagaimana gitu, maka orang tersebut itu boleh tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Nah, keputusan orang tersebut tidak melaksanakan sholat di masjid karena takut ada masalah, itulah yang dinamakan mencegah kerusakan meskipun mengabaikan kebaikan yang ada. Contoh yang ketiga yakni kasus status hukum yang harus menjauhi harta benda jika dalam kenyataan harta benda tersebut bercampur antara harta yang halal dan haram. Jadi ketika kita mau berbelanja, kita mempunyai uang, tapi uang itu tuh bercampur dengan harta halal dan harta haram, maka sebaiknya kita meninggalkan uang tersebut atau tidak jadi membelanjakannya dan menggunakan uang yang
100% halal, kita dapat halal. Nah, contoh yang terakhir yakni dari khomer. Khomer itu kan ada manfaatnya juga ada keburukannya. Namun keburukannya itu lebih besar, makanya khomer diharamkan. Nah, itulah contoh-contoh kasus dari Darul Mafasid wa Jalbul Masolih. Nah, di antara kasus-kasus tersebut itu juga ada pengecualian. Pengecualian kasus Darul Mafasid wa Jalbul Masolih. Maksudnya adalah meskipun kita boleh melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan guna untuk mencegah kemafsadatan, ada juga perlakuan yang tidak boleh kita lakukan, keburukan yang tidak boleh kita lakukan. Contohnya yakni kasus bercampurnya jenazah kaum muslimin dan kaum kafir. Ketika ada contohnya tsunami itu pasti menelan banyak korban. Nah, di situ kita sebagai orang Islam kita tidak bisa membedakan mana jenazah yang Islam dan mana jenazah yang kafir. Maka kita harus tetap menyolatkan mereka semua. Karena kita tidak bisa membedakan, maka kita menyolatkan mereka semua. Nah, dari pengecualian ini dapat kita ambil inti bahwasannya jika ada kebaikan berupa hukum wajib, yakni menyolatkan jenazah kan hukumnya fardu kifayah ya. Makanya kita lebih baik menyolatkan mereka semua. Nah, untuk membedakan itu bisa kita lakukan dengan niat. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Dan bila ada hal-hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan di grup. Terima kasih atas perhatiannya. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.